Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrah biha sudurana wa tajbur biha kasrana wa tuyassir biha umurana wa tughni biha faqrana wa salatan li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa salatan taj'aluna ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna wa tahsyuruhum bi ibadika shalihin. Allahumma ya Rabb Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa jazzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Amma ba'du, para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimana wa rahimakumullah. Dari peristiwa Allah memperjalankan, mengisrakan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa kita ambil pelajaran di mana ketika diterapkan dalam kehidupan, jadi yang kita ambil ilmunya, kita ambil hikmahnya, bukan peristiwa kejadiannya, tetapi hikmah yang terkandung di dalam peristiwa tersebut, supaya bisa menjadi petunjuk, pituduh katanya orang Jawa, ya, jadi hidayah. Kalau dalam Al-Quran diceritakan Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, secara makna haram itu adalah mulia, Aqsa itu adalah puncak. Haram itu mulia, Masjidil Haram mulia, Aqsa itu puncak. Maka bisa kita ambil pengertian, berarti Rasulullah itu diperjalankan, ada awalnya, ada akhirannya. Awalnya dari mana? Dari Masjidil Haram. Akhirannya Masjidil Aqsa namanya. Perjalanan yang ada awalnya bertolak, kemudian sampai pada akhir perjalanan, kira-kira di antara kita yang hidup ini berdeseodi setada awalan bertada akhiran, namanya makhluk. Setiap kita yang hidup pasti diawali dan pasti nanti akan ada akhirannya. Ini yang bisa kita ambil pelajarannya. Nah, supaya peristiwa yang besar ini tidak hanya sekedar jadi tunging, tidak sekedar menjadi dongeng, karena dongeng seberapa besar, seberapa hebat pun, saya rasa kalau tidak menyaksikan langsung mungkin ya gak bisa menangkap sempurna tentang kebesarannya. Kejadian sebesar apapun, ya, bencana sehebat apapun, paling kita nanti bisa ngelihat adalah selesainya syuting. Nggak tahu kedahsyatannya, kita nggak pernah tahu. Sehingga
cerita itu hanya bisa memberikan kemanfaatan pengetahuan gitu aja, tahu. Cerita itu hanya bisa memberi kita tahu gitu aja, tapi kita nggak mungkin dengan cerita itu bisa mengambil secara total ya alami tibi, nggak mungkin. Itu semua kisah itu, tapi jangan ngeremehkan kisah karena Quran juga penuh dengan kisah. Contoh ini, saya dengan sampean dengar ceritanya Nabi Yusuf yang di penjara, paling kan kita bayangkan Nabi Yusuf di penjara, padahal sengsara. Kita mendengar Nabi Yusuf setelah dicebur ke sumur, lalu ketemu dengan pedagang-pedagang lalu dijual, itu sengsara. Tapi kan kita nggak tahu kesengsaraannya, rasanya bagaimana. Menjadi anak kecil yang kemudian ditemukan di sumur, pakai jual dari budak. Tapi kan kita tahu ceritanya. Sementara tujuannya Allah memberikan cerita di Quran itu biar kita mengambil ibrah. Karena Quran fungsinya adalah untuk orang-orang yang mau menggunakan akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, gelem mikir apa enggak? Nah, supaya bisa kemudian tafakkur dan bisa menggunakan akal yang ada, maka kita harus mengambil pelajaran di dalamnya, bukan hanya sekedar tahu ceritanya. Yang kemudian diambil semua hikmah-hikmahnya, kebaikan-kebaikan dalam cerita itu, dan berfungsi menjadi nasihat, pengingat, nasihat. Ya. Ketika cerita itu menjadi nasihat, maka nasihat itu sampai kepada seseorang, maka yang menentukan bukan nasihatnya. Siapa yang menentukan? Yang nerima. Jadi mau membecek cerita, jangan terlalu fokus. Kalau mau memperbaiki cerita, jangan terlalu mempercantik ceritanya, jangan terlalu mempercantik cara berceritanya. Tetapi cerita ini kemudian bisa diterima baik kalau kita menyiapkan para pendengarnya orang-orang baik. Makanya metode di pesantren itu, di pondok saya, pengalaman saya mondok, kiai-kiai kalau ngajari tak banyak cerita, bukan ingkar kepada kisah, tapi tadi itu mempersiapkan santri dengan jiwa-jiwa yang baik sehingga informasi yang berbentuk diambil nasihat itu bisa nyampe dengan baik. Sebaik apapun kandungan cerita, kalau yang nerima masih banyak keburukannya, maka dia tidak akan bisa menangkap kebaikan-kebaikan yang ada dalam cerita itu. Makanya cerita akinda remah tentang kemurahan, ya, walaupun diceritakan bagaimanapun tentang sosial, tentang kedermawanan, tentang kebaikan apapun, kalau yang nerima cerita itu punya sifat bakhil, ya tak masuk, kan sia-sia berarti. Nyerita ini orang ini sosial, dermawan begini, saya ngedingaki bakhil yang mendengarkan. Harapan boleh, harapan. Enggak mau loten, nyeritakan Kanjeng Nabi jujur begini, yang menerima cerita nggak mau membersihkan diri dari kemunafikan. Nah, apa manfaatnya? Sementara di Innas sudah, bagaimanapun bentuk ceritanya, bagaimanapun dia menerima kebenaran, fala tantadir ayyara shadiqan minal munafiki, tidak akan pernah bisa memberikan pengaruh apa-apa tentang sebuah cerita, contoh, teladan, kebenaran, kalau yang nerima masih dipenuhi dengan kebohongan, kemunafikan. Tak nyenggol sekali, mari pujar. Ya itulah perjalanannya. Agama ini kemudian hanya dipahami sebagaimana kehendaknya.
agama ria pahami sebagaimana kehendak. Mustak karep tak pahami. Mustak cocok buang. Kalau cocok-cocok tok. Padahal justru tak cocok ini jemo. Ya, jemo. Walaupun kita tidak boleh memaksakan untuk mengatakan jamur tak baik, paling tidak harus nerima bahwa itu jemo. Kan gitu loh maksudnya. Kita nggak pernah dipaksa untuk mengatakan jamu itu manis, nggak pernah. Biarkan jamu tetap pahit. Ya, kan tak paksa. Tak paksa abad soro sabar, kayak paling soro sabar. Jadi walaupun kita ini tidak sampai pada satu kesabaran karena memang belum diminum kalau umpamanya jamu, tapi paling tidak kita tidak boleh ingkar bahwa itu jamu. Tidak boleh ingkar bahwa sabar itu akan menyempurnakan ibadah kita. Walaupun kita tidak dipaksakan untuk sampai ke sabar, kecuali hanya minta hidayah, ya Allah kasih hidayah sampai ke sabar, sampai ke sabar. Karena yang tahu jalannya sabar hanya Allah. Tahu apa kita ini? Setelah sabar ada cara, ada cara nah. Semedepak pangeran, semedepak Allah. Apa bentuk usaha kita supaya disampaikan ke sabar oleh Allah? Iya, banyak kikir, nahan amarah. Kalau ditanya sabar itu seperti apa? Sabar itu nggak tahu. Karena nggak ada batasnya. Sabar itu apa? Yang Allah ngasih tahu kepada kita, kita tahu kalau kita nggak sabar. Buktinya, kresek kok mau tepang ngamukan, ngampulun. Saling benci membenci. Tahu kita. Kalau disuruh ngomong sabar itu apa? Nggak tahu. Karena memang bukan ilmu pembahasan itu. Kenapa masalahnya? Karena yang tadi itu sifatnya Allah, nggak mungkin manusia makhluk ini bukan kholik ya, nggak mungkin manusia itu sabar, tapi disuruh sabar oleh Allah. Karena itu yang menyempurnakan ibadah. Kenapa? Sabar itu sifatnya Allah di Asmaul Husna, as-sabur, as-sabur itu Allah. Masa sifat yang punyanya Allah akan dimiliki makhluk? Lapas pada ya, musyarakah nanti akhirnya. Padahal tauhidnya laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang seperti Allah. Nah kalau kemudian orang bisa sabar, dopak ke alam semesta cuman iblis hitung tok, bodoh manusia hitung tok yang diakui oleh Allah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Lain ada. Maka kalau ingin sabar, jangan mendalami sabar. Kalau ingin sabar, jangan ingin paham sabar. Fokus ke sabar, nggak akan pernah tahu. Dan nggak akan pernah bisa diaku, saya ini sabar apa enggak, nggak pernah tahu. Yang kita tahu, kita belum sabar. Bila dia, kan begitu nanti. Kaya, itu miliknya Allah. Al-Ghani, Al-Mughni, Asmaul Husna. Maka manusia nggak akan pernah kaya. Apa sih Sogi, lo tahu. Nah, akan tahu. Yang kita tahu, kita belum kaya dan tidak pernah kaya. Buktinya, kita dentean. Karena itu dente, makanya kita beri mate. Ayo mate yuk, lu kan ya. Coba dipikir, seandainya kita diajak mati, dikasih tawaran, beli langsung datang malaikat debu itu kan memang takdirnya. Seandainya rasaki mau pas datang malaikat ya cek mate. Kenapa ada penolakan? Karena belum kaya. Kibernya saya dente. Orang kalau belum kaya banyak saya keembek anak gini kayak ini. Apa dikira kalau gak ada sampai anak itu terlantar? Firman Allah sahabat mulai dalam tabuk. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan. Deki mare ya wes, nanti anak raja ya, datang boleh malaikat itu. Sombamar ya, anak raja datang. Ayo mate, lu kompoi boleh. Karena mare. Jadi ketika kita merasakan ditawari kematian kita nolak, itu berarti bukti bahwa kita belum kaya. Orang belum kaya itu apa sih? Orang yang masih banyak yang ditunggu. Saya harap cara mati udah banyak saya keembah. Lepas banyak tuh nah, odi mungkin banyak saya keembah berarti kilo soki.
banyak saya kemba untung mate lo petaber wah me petaber nora kabeh ya pas datang malaikat ke Rejo abri pengumuman ayo saya mati ya buru api mak bisa buru api jarang cepon mau mati pangkiban Allah cepon mau orang cinta seneng atau mau bersih cintai kemana buktinya tak ngolang aku munafik gue ya abang cibi tau usah ngocak munafik orang cepon mau orang tresna katanya kalau orang cinta paling seneng atau mau bersih keseneng ya kak kocak ngakul cinta ke Allah paten lah mari ketemu Allah tak gelem buru ya mong beda tabaran sombongan maju kabeh pengumuman beda sombongan kelurahan maju kabeh tapi mau beda pengumuman ya beda penawaran apa kematian kalau setelah mati ayo mati buru kabeh untung mati lo petaber langsung begitu Pak Bojer datang malaikat pun tak maju tak mundur apa mengatur kaki mundur tok kita tajuk maju makanya di Quran akhirnya mati itu gak maju gak mundur karena tahu ketika mati itu ditawarkan yang ada mundur terus siapa yang bilang bukan saya Allah kul innal mautal ladzi tafirru kul innal mautal ladzina tafirru Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, innal mauta sesungguhnya kematian, alladzi yang tafirru semua lari minhu dari kematian. Kaburu membeda kematian. Fa innahu mulaqikum. Untungnya yang menjumpai kematian adalah mautnya sendiri bukan kita. Coba maut surah dentek baik. Pokok mau beda orang yang tarikh hidup baru sebut ya. Fa innahu mulaqikum sesungguhnya mautlah yang mendatangi kita. Kalau kita mendatangi maut ada sedatang, ada seabsen ada. Katakan Muhammad bahwa kematian yang orang banyak lari darinya, kematianlah yang menjemputnya. Beni orang saya datang kematian. Maka buru deh, mabakun mulai berjenah. Kayak cuman mong eki bitiban mikir, ada apa ya mong eta beri mati mak buru api mataku. Mong kematian itu memang jalan satu-satunya untuk berjumpa dengan Allah. Mau tak mati lo bisa. Mau neneng yang tanya ke cinta ke Allah ya ruan gelung tak jawab ya mau tanya ke cinta ke Allah mau tak cinta lagi ya cek mati lo enggak sampai kalau punya hobi punya kesenangan paling lebur mong ya cek untuk ke hobinya kan seneng kembang mana kembang meturut tepang turun ke meturut seneng atau mau bimba kan begitu kan mestinya utama abad dari haji mulai ke Roma atau mau anak kan seneng ke anak seneng atau mau anak itu kan begitu harusnya kalau memang seneng ke Allah harusnya seneng kalau jumpa dengan Allah itu ada enggak ngocang terus seneng ke Allah yang mau surat mau londe ini kan ruwet ini jangan-jangan kita kepingin seneng diri sendiri bukan seneng ke Allah padahal ibadah itu biar seneng ke Allah kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni kepada Muhammad kalau kamu ingin cinta kepadaku katanya Allah ikuti aku kalau ingin kamu cinta kepada Allah ikuti aku ini pertanyaannya gini belum kecintanya inginnya belum muncul ada apa sibuk ben karena tibi sibuk ben keinginan tibi saya Arab gila itu loh saya bekembe gila saya nakarena itu saya bitong ini harus begini, harus begini, ibadah kutudaya, saya pentak kutudaya, banyak hitungan-hitungan tadi itu, yang bahasa keren planning, rencana itu banyak itu, sehingga jangankan sampai ke cinta, keinginnya saja belum keingin, padahal katanya Allah, Muhammad sampaikan ke umatnya kamu, kalau ingin cinta kepada Allah ikuti saya, kalau ingin, lah kita kecintanya belum, apalagi cinta, ingin saja enggak, terus cinta. Maka harus sadar mangkena jika kita berkematian tak kira boron tak usah menjemput kematian tak usah bunuh diri tak usah traumati tak usah keng okor tibi kira rasa bisa sakit mau tak ada saya kembang apa saya lihat ya
Sayangnya ketika orang itu tidak ada yang menjadi sesuatu yang memberatkan, biasanya putus asa, itu yang repot itu. Mau setia makin mati kok siap setia. Aja biasanya orang kocak ngaji apa? Benih seneng ke Allah aja, putus asa. Sayangnya kalau sudah tidak ada yang jadi beban, gara-gara putus asa, ya telak lagi mati putus asa. Ini loh jiwa ini gak imbang. Kalau gak putus asa, gak mau kembali ke Allah, giliran mau kembali teromati ya ternyata ingin matinya karena hanya putus asa. Jadi ngotang banyak, majer tak bisa, berorek mati, gitu katanya. Kalau tak bisa majer, aja benih mati terus ketemu Allah aja. Ya, mati karena putus asa. Beda, giliran nggak putus asa diajak mati, nggak mungkin mau. Giliran ketika putus asa mati ya, pada celakang ini. Terus apa yang tiap hari kita pikir ini? Ibadah ebakon Allah surah Bajang ini. Karena yang menjadi penghalang adalah nafsu yang buruk-buruk kita sendiri. Maka surah Bajang, surah Wudu, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, Bajang je kencera meelang keburukan. Karena keburukan itu saya embah sama bere yang menjadi penghalang. Deng hijab. Itu contoh ya. Jadi kisah itu, cerita itu supaya taili beli tahun supaya terus terjadi peningkatan bahwa peristiwa Isra Mi'raj jangan hanya dipahami sebagai cerita atau kejadian saja, jangan hanya dipahami bahwa Isra Mi'raj itu kita hanya mendapat perintah soro abojong karena bojong ria mung ekelakoh aromang saperintah. Kalau sholat ini terus dikerjakan, yang kita pahami hanya ini perintah, maka dua biasanya. Pasti dua. Ditunggu-tunggu balasannya, padahal Allah menjanjikan balasan, tapi dente, ekobe ukuran. Ketika balasan ditunggu-tunggu, maka akhir nafsu ngajak are balasan ini. Orang sebanyak atunya. Padahal balas surga itu tak roman jelas. Saya nggak bilang nggak ada loh ya, kalau bilang nggak ada murtad. Kenapa? Lama masanya. Mikirin surga, COD sengsara di kadang. Beda kesusahan, beda musibah. Gak jelas kita sholat ini. Kalau kita mengharap surga itu gak jelas. Yang pasti hidup ini ketika sarah pasti adanya. Mau beda orang satu sisi, abajang oding gampang. Karena sampai anggap hidup seperti itu manis. Sementara Allah mensifati manusia apa? Kita asli sadar. Saya kocak manis ya asli kadang-kadang bisa pahit. Si yang kepaik bisa manis. Gak ada yang absolut. Kenapa kita buat tolak ukur? Arah apa agabai ukuran? Sementara manusia ben Allah tetap maki agabai ukuran dek remabai. Mesti ada gamblingnya dua kemungkinan. Mau tak iya, mau tak iya. Kalau gak iya, ya tidak dua itu. Kalau nggak iya pasti tidak, ada sepasti. Kok berani buat tolak ukur? Apa ukurannya orang mulja? Ukuran orang mulja apa? Quran jelaskan, yang paling mulia di hadapan Allah yang paling takwa. Sudah, takwanya di hati. Siapa yang bisa ngukur? Nah, dengan nggak bisa ngukur, kalau ukuran orang mulja, berarti nggak ada ukurannya kan? Nggak akan mampu ukur. Kenapa ketika sudah nggak mampu ngukur yang seperti ini, kok berani dengan ukuran yang lain? Bahwa orang takwa itu tiga, pasti mulia. Karena mulia pasti bahagia. Karena bahagia pasti selamat. Jangan sampai ke mati orang odir ya. Orang odir ya bunga, lebur, seneng. Mau terpaksa stres, tersiksa. Padu orang odir. Orang hidup itu kalau bahagia pasti berakhir selamat. Mau oding tak bahagia pasti lo selamat. Makanya terlok takwa itu. Mulja, bahagia, selamat. Itu isim takwa itu. Nah, kita ini ketika ini isinya takwa, kemudian kita mau ngukur takwa bagai apa? Apa yang takwa aja? Tak bisa.
Dilihat dari cara amal ibadahnya gak bisa, dilihat dengan cara berpakaiannya gak bisa, jeling nak potol siapa ya lo bisa, gak ada. Yang tahu takwa apa tidak orang itu hanya Allah. Ketika disimpan kayak begini, berarti kita kan gak bisa ngukur. Nah, ketika kita gak bisa ngukur ketakwaan, kenapa kok ngukur dengan yang lain? Apa tak lopot itu? Pak kokor deh ya, lebur karena senang, karena bahagia, karena mau anjiria. Mak ngokor di ini, wong ini bukan ukuran. Cepol kita tak bisa ngokor karena sempen. Mak kepe ukuran tibi. Karena menganggap itu menyenangkan, kocak nyaman, manis, maka keadaan sampean yang nggak seperti itu pasti dirasakan pahit. Pertanyaan, nah, selama ini apakah Allah yang memberikan kita pahit? Benih cara berpikir kita. Apa mak kersepai odi ya karena sampai karena sampai ngelihat sesuatu itu sampai anggap senang. Kenapa kok sengsara? Karena sampai melihat itu dianggap senang. Kenapa sampai merasa hina? Karena sampai menganggap itu orang mulia. Padahal ketika ditanya apa tolak ukur kemuliaannya, nggak tahu. Karena di Quran disimpan di hati takwa. Lu sampai kok buat ukuran ini? Muljana karena banyak dunia, muljana karena banyak amal, nggak bisa. Pada saya panggil orang sama-sama nggak ketemu, karena sama-sama nggak ketemu itu makanya kita bergantung ke Allah, nggak usah bergantung ke manusia. Ya. Poci manusia ya lo jaminan kita ini mulia, dihina manusia aja juga gak jaminan kita hina di hadapan Allah. Kenapa pakai patokan itu? Apa odik kereselak nyaman karena sampai andi ukuran nyaman. Nah, kenapa hidup ini kok terasa gak enak? Karena sampean punya ukuran enak. Ukuran apa? Ukuran itu saya jeling itu. Nyaman kena nyaman. Akhirnya sampean gak seperti itu, langsung ke apa? Ke nyaman. Bagaimana mau keluar syukurnya kalau hidupnya gak nyaman? Apakah Allah menunggu disyukuri kalau kita ini punya apa-apa? Sementara kita menganggap bahwa punya apa-apa itu nyaman. Tidak mungkin. Ya, itu yang jadi penghalang kan itu sebenarnya. Cerita Kanjeng Nabi saya tampui beto, ya tak bisa, tak ora rasake, paling kalau cerita. Dilempar batu, lempar kotoran, udah merasakan Kanjeng Nabi saya usir dari Mekah itu. Saya boikot, meleri tak oleh, meli beras tak oleh, meli gandum tak oleh, makan daun Kanjeng Nabi. Yang makan daun diboikot soalnya. Punya apa-apa gak boleh barter. Saya mau tukar ini dengan beras, gak boleh, gak dilayani. Diboikot Kanjeng Nabi. Tak boleh berhubungan dengan siapa-siapa. Nabi Muhammad dan sahabat. Iya memang benar itu kisah cerita. Tetapi diceritakan bagaimanapun, kalau yang nerima cerita masih penuh dengan keburukan, ya udah masuk apa-apa. Lagi kalau cerita. Jadi yang penting Allah membangun cerita di Quran itu adalah sebuah peringatan bahwa cerita itu akan menjadi sesuatu yang menambah iman kalau yang nerima itu adalah bebas dari 3 hal tadi itu. Dah, mungkin lo tidak bener, makanya ceritai bener, tak kira bisa rasaki kebenaran. Nah. Wala tantadir ayyara shadiqan ayyara minal munafiqi shadiqan. Jangan pernah berharap bisa melihat kebenaran kalau kita masih dipenuhi dengan kepalsuan, kemunafikan. Contoh palsu gila itu. Mari ngaku itu penting ke Allah. Tak usah hitung orang ngucap munafik orang haram hukumnya. Itu munafik tak boleh. Tapi mengaku tibi. Iya, tak minta munafik ya. Jangan buktinya tidak boleh cinta, ingin benja. Ingin cinta ke Allah juga gak ada, gak ngurusi itu. Yang penting kok ngelaku, beri kejaran, mau beri kejaran, kok ngenes, susah, kecewa, asal roh, kan begitu kan? Loh, itu salah. Saya gak pernah bilang salah. Saya hanya kemudian memberikan wacana bahwa ibadah itu membawa kita menjadi manusia yang punya pemikiran luas. Agama meluaskan pikiran. Karena makin romanah lebar apa berapa hektar mau pikiran sempit makin andik berempa benyang mau pikiran sekoni pak konditi kan dari pikiran dari husnul dari don prasangka
Udah saya bawa ke awal lagi. Perjalanan yang startnya Masjidil Haram, finishnya di Masjidil Aqsa. Nah, itu sebenarnya pelajaran bahwa hidup ini tidak bisa dipisah antara awal dengan akhir. Apa yang akan terjadi di terakhir, itu apa katanya yang di awal. Yang di awal akan mempengaruhi apa yang akan terjadi di akhir. Makanya Abu Isra Mi'raj, Isra-nya Kanjeng Nabi itu adalah haram dari awal, Aqsa di akhir. Maka Aqsa puncak karena diawali dengan kemuliaan, Tatiril Mulja karena karena diawali kemuliaan, berakhir kemuliaan. Ini diawali kemuliaan, berakhir di kemuliaan. Itu nasihatnya. Ternyata tugas Allah sudah ini. Semua tiap orang manusia yang keluar ke muka bumi ini tidak diberikan aib sedikit pun. Sehingga setiap bayi yang lahir disampaikan oleh Rasulullah tidak membawa kesalahan orang tua. Beri Allah hormat ke manusia ini. Beri kehormatan. Bayi lahir tidak pernah akan membawa wala taziru waziratun ukhra. Tidak boleh ada orang membawa dosanya orang. Makanya bapak bimbung azina, naudzubillah, anak gak terpengaruh. Apa boleh keng anang orang saya laku maksiat lah dulu. Ya anang maleng, anang ini tidak bawa itu. Kalau orang memandang ciptanya Allah gak boleh begitu. Anak kecil itu lahir dalam keadaan fitrah. Maksudnya apa? Jangan pernah dikait-kaitkan dengan perbuatan buruknya orang lain. Itu kehormatan yang dikasih Allah itu. Maka anak ulama, maka anak bani ulama pada fitrah. Saya awal kehidupan manusia dibuka dengan lembaran namanya kemuliaan. Makanya Kanjeng Nabi ajaran Isra Mi'raj itu diawali dari Masjidil Haram, artinya mulia. Pas betul sejalan di manusia dalam setahun bulan buka dengan pertama bulan Muharram. Jadi kalau pakai bahasa Quran ini mengakui bahasa Madura bahasa Rosak. Jadi seorang ya, tak nyentol masjidnya Masjidil Haram, bulan seorang, warnanya aman. Ya, tak nyambung. Kanjeng Nabi berawal perjalanannya dari Masjidil Haram, sementara manusia lahir dalam keadaan haram mulia, makanya fitrah, sehingga bulan pun dalam setahun buka kalau bulan senyamaki yang disebut dengan Muharram. Sudah. Dalam perjalanan amal saja nanti berakhir dengan Muharram. Makanya mau entar haji orang kau tuh ngangkui kelampi nyaman kelampi nah ada bunyinya ihram namanya bajunya, orangnya namanya muhrim, orang si ihram. Pada tengmul jaban Allah beri amal saya berakhir dengan kemuliaan. Mong orang tak beri kemampuan mangkat ke Mekah, ya tak usah mangkat. Kan kau tu berakhir ihram, kau tu berakhir mulja, karena dengan Allah diawali dengan kemuliaan. Mong terus tireng mulja, cek ngampuaki apa? Makanya ben Allah akhir seragam. Tahu lah ngangkut kampi saja, ceplok, kampi doreng, kampi kantor saya hijau, kampi ceplok, kampi lembaran bayi. Sehingga dengan lembaran tadi menjadi mulia. Mulia bukan karena apa dan siapa. Berni karena pejabat, berni karena umaro. Kelampi ulama bukan lebih. Gamis tahu le. Padahal gamis ganteng loh. Seumpama haji yang gamis kan ganteng. Pakai gamis jubah itu loh. Kenapa gak boleh? Makanya hebatnya syariat ini. Pokoknya gak boleh yang berjahit. Aduh, ceplok kapi ya. Gak boleh berjahit karena berjahit itu menunjukkan budaya, menunjukkan status. Kalau piring soki, piring tandi masih lain, gak ya nak. Sehingga cukup bilang gitu, tahu deh saya jahitan, mari wis. Akhirnya karena tak jahit, ya ada kayak gini semua gayanya modelnya itu. Kesapo. Nah.
Ikan sapok ya, cek lepai, dia kira perlu sepanah kayak ke kodung. Betul itu. Ya, mungkin kita tahallul, kain cek bekerja tak boleh ditutup kepalanya. Kalau sepanah pakai baju surban, gitu kan. Kadang-kadang berseteledor, bersekelepai, karena kepanasan, padahal belum tahallul, belum diketok rambutnya, terus kain yang bagian di atas diginikan kepalanya, sebagai sapo. Nggak boleh tutup kepalanya itu. Selama ihram nggak boleh nutup kepala bagi orang laki-laki. Sampai kocak lo tahu le kocak kan kocak genteng sana kocak antara ke Ka'bah kocak tahu le kocak. Kudu buka kocak nah, kudu kita tahu. Kan aneh ibadah ini. Cok kopiah ini genteng aslinya kopiah ini. Kan seharusnya kan lebih layak, lebih patut ntar ke Ka'bah atau waf ngaku surban. Kan genteng gagas enggak, coplok kapi. Mau coplok kapi bokong. Sebiasa kocan bundur tau le, songkoan tau le, imamah surban tau le, pada kapi, hanya kepala tok. Maka dari manusia dari barat, timur, selatan, utara, pada cerita kah, jenak tok. Biar gak beda katanya Allah. Ini kah, kamu berangkat awal sama, kamu pulang ke saya harus sama, tak boleh berbeda. Di tengah-tengah saja boleh berbeda. Ada yang saya jadikan ulama, ada yang saya jadikan pejabat, boleh saya berhukumnya tidak soki, boleh saya andi tidak melarat. Tengah wei, nang awal pada sesoki, sebutuh, seale pada beji kah? Model pada, bunyi paham karena alem beji lahir jadi bulpen. Pada ku bulpen deh ya, kalau nggak sampai kita mau selamatan beji, mentorong tanah, ya kan deh ya. Isya bagi bulpen, isya bagi PC, isya bagi Quran, tasbih kan begitu kan, arangka si beji itu, yang embung, yang level itu ngalap PC, mau ngalap PC bunga, oke kan gitu kan ngalap PC, mau ngalap tasbih bahaya, ya, tukang wirid lagi ya, tak malah mau wirid tuh lagi ya, malah tuh PC seneng, mangkana ngomong tak bebetar ke Mekah, ya tak usah, Allah tak wajib pakai, saya kemikir sampean haji kudu ke Mekah. Setiap manusia hidup itu harus paham awalannya, harus paham akhirannya. Anu apa Gusti Allah cerita tentang Isra Mi'raj itu diawali dari saya tanya sekarang mikir, kenapa Allah perlu cerita supaya kita berpikir, kenapa sih perlunya Allah nyeritakan bahwa Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu diawali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa cerita? Dan saya sekarang mau tanya lagi, ketika Kanjeng Nabi Isra itu siapa saksinya? Kok sampai bayangkan itu sebuah perjalanan? Mau sampai bayangkan itu bukan perjalanan juga gak boleh. Gini loh repotnya itu akidah itu. Sampai bayangkan itu bukan perjalanan. Makanya ulama terjadi beda pendapat. Enggak, Kanjeng Nabi itu duduk itu. Rohnya tok yang jalan kata ulama. Dan situng ulama enggak, roh dan jasad. Nah ilmu ini kemudian menjadikan kita berpikir, marah apa perjalanan ya Lombok. Jauh ada mobil antara Mekah ke Palestina. Coba bayangkan. Marah apa jauhnya? Karena kita sibuk dengan membayangkan. Sementara ketika ditanya, siapa saksena? Wong tidak ada satu manusia pun yang ikut. Nah, tidak ada satu manusia pun. Sing awal malaikat dua mau nang hadis kanjeng Nabi tibi cerita. Tidak ada satu manusia pun yang ikut. Padahal ketika itu kanjeng Nabi sudah punya istri, Khadijah, umpamanya. Meninggal Khadijah, adik Sayyidina Ali lah waktu itu. Gak ada yang nemani, sendirian. Siapa saksinya? Terus ketika gak ada saksi, perlu apa diceritakan? Perlu apa cerita? Tidak ada saksena. Makanya bingung ketika ada orang menceritakan mimpinya, ya, menceritakan mimpinya. Kemudian orang ini mau percaya, itu kenapa masalahnya? Beda orang cerita mimpi, sampai ngedi kaki, masya Allah mimpi. Asli tak percaya juga cerita mimpi, saja ada saksi nah, tak lorok ke mimpi soalnya. Kenapa? Karena hubungan baik lah kita menghormat. Oh iya. Kan tak masuk akal orang cerita mimpi sampai percaya, sampai nggak ikut ke mimpinya. Kecuali sampai ngintip, oh iya mimpi itu sampai tidurnya jaga kumpul. Coba bayang lagi itu, mimpi kecerita, mah bisa nerima orang kecerita itu. Kok mau nerima, mau gak ada saksinya?
Apa perlunya Allah cerita ini? Perlunya apa? Kalaupun diceritakan ya juga gak ada manfaatnya. Cukuplah kabari bahwa kanjeng Nabi Isra gitu aja. Kok diceritakan? Jadi supaya kita bisa ambil pelajaran. Nah karena kini nih awal kelahiran tuh anak kecil itu tak bisa kocak anak bagus, anak juga meleng, anak alim tak bisa. Coba anak baji lahir. Cek alim mah, cek soleh nah tak bisa ya baji, tak bojong tak wirid kocak soleh. Sedangkan jo neneng tok kan baji kan. Tapi meleng ya anu tak bisa cetak lakon kesubahan neneng tok. Kan begitu. Artinya apa? Kita tidak menganggap bayi itu nakal, buruk, karena memang dia nggak berbuat buruk. Kayak gini. Coba awal ini kan ya. Coba sekarang akhirannya. Di akhirannya manusia semakin tua, tak paksa. Tak paksa ngelakuin kebagusan. Cukup orang menilai ini bukan orang jahat. Makanya orang bi Allah mulai tua, tak bisa agabayan kecobaan, tak bebelah, tak mampu. Tak kebolong bi orang mula tua, mau lembah gitu loh, tak kebolong, berempeng tak kebolong, malah mau ember moro, soalnya ke bapak, telumba lah yurwa, berdekar tokar orang kampung atau tokar, mbak nang ngelaker, masa doa maju aja lembah kan gitu, kan tak mungkin, setiap ada keburukan mereka gak bisa hadir. Jadi jangan pernah beralasan karena Allah sudah memberikan skenario, memberikan aturan bahwa manusia hadir haram, mulja, boleh mulja bi Allah, bantu bi Allah dengan keadaan, petua, nggak mampu sudah berbuat maksiat, toju abi tak mampu, asan-rasan tak bisa, petua, cuman kadang tak sadar bahwa itu adalah bentuk kemurahannya Allah. Jadi orang tua itu, tedung tak nyaman, ngakan tak nyaman, ajak-ajakan tak mungkin. Wah, masa umur petong bolo lah jalan, pada petong bolo lah jalan. Dari Malang, rekreasi, kalau lihat. Pada tua sepo, tak mungkin. Neneng maroma, aja ngakan, semakin tua. Orang semakin tua dengan Allah dihindarkan dari keburukan, sama dengan awalnya ketika bayi gak berbuat buruk. Cukuplah itu, seutama. Mau ngelakoni bagus, kor mampu ngelakon. Maka jangan pernah memberikan sebutan orang baik hanya mensifati dengan amal baiknya. Tapi orang baik di samping berbuat baik, yang paling penting adalah tidak berbuat buruk. Karena makai apa jeng mau kiki ngelakon kesubahan, rosak lah amal baik kan. Tak yang kebioreng, bojong nggak malaikat yang mengocak. Nah gitu mengocak, sakit kan begitu. Ngocak lo jaga. Abo juga nggak malaikat tapi nyake orang, ganggu orang, tak bisa jaga lisan. Coba rasa kepi ini amal baik ini. Ya, coba mong tadi amal baik, gue tak dukung. Keng bagus ke orang. Orang tak bejong, keng bagus ke orang apa begitu. Balik. Ya, tak yang bejong, keng bagus ke orang. Ya lebih orang. Apa yang rutin, tapi jahat ke orang. Yang bagus itu, hitung. Maka kita apa yang mau bagus orang kayak aku nih bagus. Padahal kebagusan mau tak oleh karena nyemak ke Allah, pasti kebagusan itu adalah punya kepentingan. Makanya orang bisa kebaikan yang muncul dari diri kita hasil dari pendekatan kepada Allah. Makanya yang bajeng terus direng saya keluar dari Allah karena nyemak ke pangeran. Karena kebaikan yang keluar dari orang yang tidak dekat dengan Allah pasti bertujuan itu. Otak aku kita ditujuan, dekik biasa minta regai, ngamuk. Kelihatannya begitu. Jadi hikmahnya Arafah Isra itu ada awal ada akhirnya, mengingatkan kepada kita bahwa antara awal dengan akhir itu satu ikatan yang tidak bisa dipisah, bahwa apa yang kita mulai itulah yang kita akhiri. Akhir ini apa katanya awal akan menghiasi akhir. Makanya Allah cerita kanjeng Nabi ajalan dari awal ke akhir. Maka kita harus sadar bahwa kita dimulai dari kemuliaan, dari baji fitrah, maka tugas kita di antara perjalanan nyoon ke Allah mantar abadi dalam keadaan muljah. Itu nama Isra, awal akhir. Barakallahu li wa lakum. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma wa masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina wa jaddatina wa ajdadina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa yu'li darajatihim anzilir rahmah wasyafa'ah wal maghfirah wa yu'idu alaina wa ala ahlina wa auladina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.